Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos, Yesus datang ke dunia bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Yesus mengajak Lewi, anak Alfeus, pemungut cukai, untuk mengikutinya. Lewi dengan segera berdiri dan mengikuti, walau dia tidak termasuk mereka yang menerima pengajaran Yesus di pantai Galilea. Pelayanan Yesus lebih mengarah kepada mereka yang sakit, terpinggirkan, tertinggal, yang berbuat salah, bahkan yang berbuat dosa, dan tetap tidak membedakan diri dari golongan apa yang orang tersebut berasal. Dia memberdayakan para nelayan yang menjadi pemimpin, dia menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan orang yang telah mati seperti Lazarus dan putri Yairus. Dia juga mengampuni yang bersalah dan berdosa, bahkan tidak menghukumnya. Dia hanya berpesan untuk bertobat, tetapi juga membiarkan mereka menerima konsekuensi alami atas kesalahannya. Yesus membiarkan Petrus yang keras kepala dan sering ngomong besar dan tetap menjadi muridnya. Dia juga tidak pernah menyingkirkan Yudas meskipun tahu akan dihianati, sampai Petrus dan Yudas merasakan konsekuensi alaminya, yaitu penyesalan diri. Sayangnya, Yudas memilih tindakan drastis, tidak memperbaiki diri dan meneruskan hidup barunya seperti Saulus. Di rumah Lewi, Yesus pun tidak menolak untuk makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Sekalipun ahli-ahli Taurat dan golongan-golongan Farisi mengajukan pertanyaan, bermakna juga menyindir bagi Yesus ketika itu. Bagi Yesus, para pemungut cukai dan orang berdosa tergolong sebagai orang sakit yang memerlukan tabib. Yesuslah sang tabib itu. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa dianggap rendah dan tidak layak, tetapi mereka itulah yang membutuhkan Yesus. Sobat Kairos, dalam narasi yang dituliskan oleh kitab Markus ini, kita melihat bahwa ada pemimpin agama yang memiliki pandangan bahwa dirinya sendiri adalah orang yang baik dan orang lain adalah orang yang berdosa, bahkan layak masuk neraka. Dengan kata lain, sulit bagi mereka untuk mengakui bahwa di hadapan Allah diri mereka adalah manusia berdosa. Sebab itu ketika mereka melihat Yesus bergaul dengan si pemungut cukai, mereka sangat marah. Oleh karena itu, Yesus menyatakan bahwa hanya orang sakit yang membutuhkan tabib atau dokter. Dengan demikian, Yesus menyatakan dengan tegas bahwa dialah juru selamat manusia berdosa yang datang untuk mengingatkan bahwa semua orang berdosa dan membutuhkan Kristus untuk menyelamatkan. Sebab itu perkataan Yesus ketika menyembuhkan orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," dalam Markus 2 ayat 1-12. Telah membuat heboh dan marah para ahli Taurat karena pernyataan Yesus itu menunjukkan bahwa diri Kristus adalah Allah yang mau mengampuni dosa manusia. Dan panggilan Kristus kepada Lewi si pemungut cukai, "Ikutlah aku," ayat 14. Ini adalah sebuah panggilan untuk berubah, bertobat, di mana menuntut Lewi untuk meninggalkan segala kehidupan masa lalunya dan memulai baru bersama dengan Tuhan. Itu tentunya sebuah awal baru, hidup baru yang Tuhan berikan kepada Lewi, orang yang berdosa yang sudah menerima pengampunan Tuhan dan menjalani panggilan hidup sebagai murid dan mengabdikan seluruh hidupnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus, Lewi meninggalkan hidup lamanya dan memulai hidup baru dengan menjadi murid Yesus. Lewi pun tidak memandang rendah rekan-rekan sesama pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang ke rumahnya. Ia tidak menghalangi mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Sementara ahli-ahli Taurat itu tidak memahami keberadaan Yesus, apalagi mau mempercayainya. Sebagaimana orang sakit yang membutuhkan tabib untuk sembuh, demikian halnya semua orang yang membutuhkan Yesus supaya oleh iman dan di dalam Dia ada pengampunan dosa. Kadangkala para murid Yesus masa kini tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Seringkali di tengah-tengah pelayanan gereja, orang-orang yang dianggap telah melakukan kesalahan itu dipinggirkan, tidak lagi diajak melayani bersama. Di satu sisi pikiran kita menyimpulkan orang yang demikian cenderung berbuat kesalahan yang sama dan berulang. Mungkin benar, tetapi tak semuanya demikian. Tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Ya, disinilah gereja seharusnya bukan menjadi museum bagi orang-orang suci, melainkan rumah sakit bagi orang-orang berdosa. Jika rumah sakit membuang orang yang masih sakit, maka rumah sakit itu telah kehilangan fungsinya.
Yesus datang untuk memanggil orang yang mau mengaku dosa. Ada banyak penyakit rohani yang kita alami dalam hidup, dan kita membutuhkan panggilannya yang memulihkan. Tuhan Yesus Kristus telah memanggil kita untuk percaya dan mengikutinya sebagai seorang murid, yaitu dengan mengikuti teladan hidupnya tanpa kecuali. Oleh sebab itu, Sobat Kairos disebut sebagai murid Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.